Sebenarnya ada satu hal yang paling mendasar sebagai manusia Indonesia, ya harus paham tentang keindonesiaan. Dan itu yang lahir dari karakter-karakter yang saya perankan. Apa yang mendorong Reza muncul tiba-tiba menjadi orator di demo di depan DPR ketika itu, dan itu membuat semua orang terhenyak menyaksikan? Saya nggak mau filter-filter nih. Boleh ya? Yang saya agak sakit hati juga ketika ada orang berkomentar, itu Mas Reza itu kan dapat duit, dikasih orang, ya mau dia berdemo seperti itu. Saya yang kenal Reza lama ini, orang ini keterlaluan gitu. Coba Mas Reza, Anda pernah dapat duit? Saya jamin tidak akan ada satu transaksi pun yang urusannya sama hal-hal seperti itu. Itu saya jamin. Jadi saya nggak pernah terima sepeser pun. Ini kalau bicaranya sama teman-teman seangkatan ya, Bro, bukan bermaksud tidak sopan. Ini orang makannya apa ya? Gitu. Kalau dapat teman-teman saya nih, Bro, kok bisa atau kayak gitu ya? Filing di sininya itu gimana? Ini filingnya tuh ya? perpusnya ada berapa, Bu? Mudah-mudahan suatu hari nanti bahwa negara juga memahami kekuatan film itu sebagai sebuah diplomasi itu penting dan kuat. Inilah tugas kita sekarang, mengkampanyekan kepada seluruh rakyat. Kalau mau tahun 2045 modalnya banyak, tapi perilaku kita harus berubah. Sahabat yang paling baik adalah sahabat yang terus terang. Jadi kesimpulannya, Reza ini jauh lebih luas ilmunya dari saya. Mas Reza, yes, Pak. Terima kasih ya. Saya terima kasih Prof sudah diundang. Ya, yang datang ke ruang ini adalah para sahabat. Oke. Nanti saya jelaskan dari sahabat. Halo Mas, apa kabar Reza? Aduh, sehat Mas. Terima kasih sudah diundang. Reza sini. Saya di sini. Reza sini, iya. Mahfud situ. Kayak lagi mau di sidang nih. Langsung di tengah. Para pemirsa yang terhormat, alhamdulillah ruang sahabat Mahfud MD Official kedatangan seorang sahabat saya yang luar biasa, sahabat anak-anak muda Indonesia dan sahabat bangsa Indonesia juga yang penuh prestasi dan dedikasi atas profesi dan keberlangsungan bangsa dan negara kita yang sehat. Dia adalah Reza Rahadian. Hai, Selamat datang. Terima kasih, Reza. Prof. Makasih. Terima kasih sudah Reza Rahadian. Saya undang ke ruang sahabat itu. Biasanya kan kalau ruang orang bersahabat tuh biasanya sebaya ya. Ini saya jauh lebih tua. Ya? Separuh usianya kayaknya dari saya. Yang bersyukur saya, Prof, karena punya sahabat-sahabat yang jauh lebih berpengalaman. Karena bagi saya sahabat tuh bukan sekedar kenal, tapi syarat pertama memang kenal secara langsung. Yang kedua punya pikiran dan ide perjuangan serta semangat yang sama. Itulah bagi saya sahabat. Oleh sebab itu ada sahabat saya yang sudah sangat sepuh seperti Pak Ma'ruf Amin, tapi ada yang muda seperti Mas Reza dan lain-lain dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita akan bicara banyak hal ini. Besok pagi 17 Agustus. Kita akan berbicara kepada bangsa dan seluruh anak bangsa ini bagaimana merawat negara. Kita ini sebagai berkat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita menjadi maju dan bisa lebih maju lagi. Akan dipandu oleh Puang Rizal Mustian. Saya panggilnya Puang. Boleh? Jangan. Oh, jangan. Mas Rizal. Oke. Ayo Mas Rizal. Thank you ya Mas Reza ya. Yes. Saya panggil Reza sih sehari-hari. Jadi ini episode khusus. Besok kita 17 Agustus. Betul. Saya diskusi sama Pak Mahfud. Sebenarnya udah cukup lama Pak yang menghubungi Reza, tapi sibuk syuting segala macam. Tapi waktunya jadi pas Pak. Kita tayang menjelang 17 Agustus. Peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Indonesia. Berkah malah ya. Berkah malah Pak. Dan Pak Mahfud mengatakan Mas Rizal cocok banget. Karena meskipun kita nggak pakai merah putih, kita nggak pakai simbol-simbol kemerdekaan, tetapi kita menghadirkan anak muda berprestasi produk kemerdekaan. Jadi Reza 20 tahun berkarir, ini adalah tahun di mana dia melakukan refleksi atas kehadirannya di pentas film dan berbagai aktivitasnya 20 tahun berkarir. Dan kali ini istimewa bagi kita karena Pak Mahfud ternyata sohibnya, bestinya Reza. Biasanya kan temannya profesor, pejabat dan segala macam. Ini ada artis terkenal nih. Ada aktor juga jadi sahabatnya Prof ya. Juga. Reza cerita dikit ke kita. Di tengah kesibukannya yang kemarin dikontak sama Pak Mahfud,
bisa hadir di forum ini sekarang, gimana ceritanya? Iya, jadi begitu kemarin sempat WhatsApp dengan Prof dan saya senang banget. Panggil Prof dong, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Saya biasanya manggilnya Prof dengan Pak Mahfud. Habis itu, wah udahlah kalau mau Pak Mahfud udah nggak mungkin bilang enggak. Dan saya juga udah pingin banget, karena saya penonton. Saya penonton Ruang Sahabat, Prof. Wow, tepuk tangan dong. Saya nonton banget episode-episodenya. Terus terangnya Pak Mahfud. Terus terangnya, gitu. Terus terang sih. Iya. Seru banget. Kemudian karena ini kesempatan yang menarik, bisa berbagi ya Pak Mahfud di tengah kemerdekaan, dan ini menjadi momentum yang juga saya sedang rayakan sebenarnya, Mas, bahwa 20 mungkin bukan merayakan tapi berefleksi diri. Ya, saya menghindari sekali menggunakan kata perayaan. Jadi nggak ada selebrasi. Memang saya tadi ada. Betul dong bilang refleksi ya. Betul. 20 tahun ya. Karena judulnya memang refleksi dua dasar rasa. Dua dasar rasa, Pak. Dua dasar rasa ya, bukan kalau umumkan dasar rasa ya. Ini Reza pakai dua dasar rasa. Keren. Dua dasar rasa adalah proses di mana saya berefleksi lagi tentang apa yang sudah saya lakukan, baik kesalahan-kesalahan, kemudian hal-hal positif yang sudah dilakukan, prestasi yang sudah ditorehkan, itu menjadi bahan refleksi lagi. Apa ya ke depan yang bisa saya lakukan, yang saya bisa kontribusikan lagi untuk bangsa ini, untuk anak-anak muda, apa yang kira-kira bisa membuat saya juga merasa sebagai manusia Indonesia yang bermanfaat, punya manfaat bagi generasi yang lain. Dan refleksi itu saya tulis dalam sebuah buku. Mereka yang pertama. Mereka yang pertama adalah sebuah buku di mana saya mencatat, bukan berbicara tentang diri saya, tapi berbicara tentang orang-orang yang ada dalam perjalanan 20. Wah, hebat ya. Hebat ya. Memilih angle itunya tuh keren banget ya. Memilih orang-orang yang berkontribusi pada. Karena saya percaya bahwa apapun yang saya capai hingga hari ini itu nggak dicapai sendiri, Pak Mahfud. Ini dicapai oleh karena ada kesempatan yang dibukakan, ada yang memberi kepercayaan. Jadi itu banyak andil orang lain. Reza, gue potong sebentar sebelum jauh. Gue menangkap hal yang sama dengan Pak Mahfud. Ketika Reza mengatakan bahwa saya seperti ini karena kepercayaan dari orang-orang lain. Itu Pak Mahfud juga sering banget mengatakan seperti itu. Makanya kami bestie. Iya, sering banget. Pak Mahfud coba lanjutin, Pak. Gimana, Pak? Saya menangkap itu juga. Pak Mahfud sering mengatakan begitu. Karena saya diberikan amanah. Malah, saya sering bercerita begini. Saya ini lahir dan dibesarkan sampai remaja di sebuah desa kecil dan miskin. Desa itu desa miskin. Terus saya terisolir dari kehidupan modern. Tetapi keluarga saya terutama punya visi bahwa orang tuh kalau maju harus sekolah. Nah, saya disekolahkan perguruan tinggi sampai akhirnya jadi dosen, bukan siapa-siapa. Pertama karena ayah saya kan, lalu guru-guru saya kan yang pertama memberi wawasan. Lalu kalau secara politik di panggung pemerintahan itu karena Gus Dur udah pasti. Kan kasih ada, karena tidak ada orang menyangka siapa itu Mahfud. Lalu tiba-tiba ada Gus Dur menarik saya menjadi menteri. Sehingga semua orang kaget. Itu kan karena pemberian orang sebenarnya, karena Gus Dur. Karena saya tidak pernah berusaha. Ada kesempatan yang diberikan. Sama ketika saya masuk doktor gitu ya, masuk pendidikan doktor sampai jadi guru besar. Itu kan karena ada orang yang melihat, kamu pantas loh jadi profesor. Oleh sebab itu masuk pendidikan doktor dulu. Nanti saya yang bimbing. Itu ada Pak Afan Ghaffar namanya. Itu kan karena saya dengar dia, karena dia berikan, ayo saya bimbing bersama Pak Profesor Mulyaerto dan Profesor Maria Subarjono. Dibimbing saya bertiga sampai akhirnya jadi profesor gitu. Lalu ditarik oleh Gus Dur. Lalu juga menjadi ketua MK. Semua kan ada yang menarik, merekomendasikan, termasuk sampai menjadi Menko Polhukam misalnya kan karena diajak Pak Jokowi juga gitu. Jadi tidak bisa kita maju sendiri tanpa dorongan-dorongan dan bantuan orang lain, dan tentu saja takdir dari yang di atas. Saya selalu menangkap hal ini, Mas Rizal, bahwa yang saya pelajari juga dari proses perjalanan ini, perjalanan yang sebenarnya belum terlalu lama sih, 20 tahun, tapi buat saya sudah cukup banyak yang harus dilewati, adalah bahwa memang kita adalah makhluk sosial. Di situ saya merasa betul bukan kebergantungan saja pada orang lain, tapi memang disitulah relasi yang dibangun. Dan di situ kelihatan juga kualitas kemanusiaan kita, kualitas relasi kita dengan orang lain, bahwa semua ini bukan hanya tentang aku. Jadi bukan akunya yang huruf besar tercipta dengan alami, dengan alami. Tapi ada kontribusi yang lain yang memberikan ruang, dan kepercayaan itu saya selalu percaya bahwa itu kita harus earn it. Kita harus
untuk orang bisa percaya tuh kita nggak bisa, lo percaya deh sama gue, nggak bisa. Kita harus meyakinkan dan melakukan beberapa hal untuk membuat orang lain juga akhirnya bisa percaya. Jadi itu perlu dihasilkan. Pak, saya mau ke Pak Mahfud lagi. Tadi nggak tahu nih, kita bukan ngatur kenapa bisa terjadi. Reza itu ibunya katanya. Pak Mahfud kan juga begitu. Iya sama. Sampai terakhir ibu meninggal itu betul-betul ibu yang setiap saat harus datang ke Madura untuk sungkem ke ibu. Iya, karena saya merasa ibu yang makanya saya sering katakan surga di telapak kaki ibu itu kan itu filosofinya. Sukses seseorang itu tergantung pada arahan dari ibunya, karena ibu kan yang mulai kan, bukan di kakinya terus ada surga betul kan, gitu. Tapi maknanya langkah seorang ibu untuk mendidik anaknya. Ibu saya itu buta huruf Latin, hanya bisa baca bahasa Arab, nggak bisa baca huruf Arab, karena dia kan peninggalan zaman dulu, zaman Jepang, zaman Belanda dengan alumni Jepang. Sekolah rakyat ya. Alumni sekolah rakyat. Alumni sekolah rakyat. Ayah bukan saya sekolah rakyat sekarang, sekolah rakyat. Ayah saya. Itu nanti dibahas itu. Ayah saya yang sekolah rakyat. Jadi kalau ibu enggak. Nah, tapi dia mengerti bahwa orang bersekolah itu penting. Sehingga semua dilakukan untuk anaknya bisa bersekolah. Ya, termasuk berpura-pura punya dan sebagainya. Saya mau bayar ini, padahal dia enggak punya, dia bilang ada. Gitu. Tapi itu ibu banget sih. Ibu, betul. Ibu banget kayak seperti itu. Kalau dia makanan terbatas, suruh makan ke saya. Ibu nggak makan, wah saya sudah kenyang gitu. Padahal saya tahu dia belum makan. Gitu. Saking sayangnya kan sama anak. Itu sebabnya saya selalu sungkem saya ke ibu sampai baru wafat 8 bulan yang lalu. Februari kemarin ya. Saya juga kalau dulu tuh sampai sekarang dari dulu gitu. Hampir tidak ada satu kegiatan ataupun apapun yang saya nggak bilang sama orang tua tuh. Oh gitu ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Ibu masih sugeng ya? Masih ada ya ibu masih, ya? Alhamdulillah masih ada. Masih salam ya? dan yes. Salam dan nonton. Soalnya penggemarnya Pak Mahfud juga. Oh gitu? Paling ini kalau ibu saya pasti begitu tahu udah seneng banget. Oh gitu. Kalau tadi Pak Mahfud mencerita bahwa orang-orang yang berkontribusi, misalnya orang seperti Gus Dur ya, tokoh-tokoh yang lain, di sekitar Reza merasa orang-orang yang punya signifikansi peran itu terhadap Anda siapa? Terutama dari rumah ya, saya pendidikan paling besar itu sebenarnya dari rumah. Pak Mahfud, ya ibu saya itu adalah seorang single mother yang mendidik saya begitu banyak dengan wisdom, dengan cara pikir, pola pikir yang buat saya bekal yang luar biasa untuk profesionalisme saya bekerja. Di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Masa kecilnya di Jakarta? Saya lahir di Bogor. Di Bogor. Lahir di Bogor, kemudian sekolah sampai remaja di Jakarta. Nah, ibu saya itu yang banyak berbicara soal disiplin, kenapa penting, membaca kenapa penting. Sejak gitu. kecil Reza ibu jadi single mother? Iya. Jadi pengaruhnya dari situ. Lalu kemudian begitu masuk industri ada orang-orang seperti yang ada di buku. Ada Ame, dia adalah casting director yang pertama kali membuat saya bisa berada dalam sebuah filmnya Hanung Bramantyo, Perempuan Berkalung Sorban waktu itu. Tahun 2009 itu 2009. Itu sebenarnya adalah salah satu pintu gerbang di mana industri film mulai melirik dan mulai yakin bahwa kayaknya anak ini punya bakat nih. Gitu. Di film itu? Di film itu. Karena di film itu credit title-nya juga masih memperkenalkan Reza Rahadian. Jadi masih introducing. Ustaz Reza gitu ya. Pak, Ustaz Reza di situ, Pak. Jadi kiai. Jadi anak kiai, Pak. Jadi kiai. Dan di situ kemudian ya kesempatan itu semakin terbuka dan lain-lain. Jadi nama-nama seperti Hanung Bramantyo, Mas Gari Nugroho, Ibu Christine Hakim, Amelia, Salman Aristo dan nama-nama banyak yang nggak mungkin saya sebutin satu-satu, tapi saya sebutkan di buku gitu. Kemudian director pertama Ismail Sofyansani waktu saya pertama kali acting tuh di TV tuh saya sebutkan juga. Jadi buku ini berbicara banyak tentang mereka. Saya dari perspektif saya gitu ya menjelaskan tentang mereka ini siapa sebenarnya dan apa kontribusinya gitu. Keren banget Pak Mahfud ya. Iya. Pencapaian seseorang itu kan biasanya gua bikin ini, gua hasilkan ini, tapi kemudian dia menghasilkan menyebutkan orang-orang yang justru berkontribusi, Pak. Keren banget ya. Yang pertama nggak sih? Yang pertama mereka oh ini pengalaman saya pertama karena ada dia gitu, karena ada figur ini gitu. Selain soal itu buku saya dengar ada monolog juga. Itu kapan? Monolog itu Desember rencananya. Oh oke. This year. Tapi nanti ini kan sekarang tanggal 17 menjelang tanggal 17 Agustus ya. Di tanggal 31 Agustus saya akan pentas, Prof. Pak Mahfud susah banget. Saya akan pentas. Terusin aja. Perayaan 100 tahun Pramudia Anantatur. Oke. Jadi akan ada pentas Ali Wahana dari buku-buku beliau.
Salah satunya Anak Semua Bangsa, judul pementasannya Bunga Penutup Abad. Itu tanggal 31 Agustus saya akan pentas. Bunga Penutup Abad. Bunga Penutup Abad. 31 Agustus ya? 31 Agustus, betul. Nah kalau gitu kita lanjut ke cerita persahabatan. Kenapa sih bisa seorang Profesor Mahfud MD yang pernah menjadi pejabat negara, akademisi dan segala macam, dunianya berbeda sekali sama Reza. Tapi Reza selalu komunikasi dengan Pak Mahfud. Reza pertama kali merasa mengingat berinteraksi dengan Pak Mahfud itu kapan? Bisa diceritain nggak? Gimana? Pertama kali itu waktu diundang untuk Mahfud Institute. Oh oke. Oh yang kita bikin diskusi ya? Bikin diskusi. Pak Mahfud ingat ya? Kita bikin diskusi anak teman-teman Pancasila Muda. Tapi seingat saya pertemuan pertamanya itu karena film. Oh ya? Prof datang nonton hadir di sebuah premier, tapi saya lupa judul filmnya apa. Di situ saya pertama kali bersalaman dengan Pak Mahfud. It's long time ago. It was long time ago. Gitu. Di situ pertama kalinya. Kemudian ada undangan waktu itu melalui Mbak Rosi. Oke. Sebagai moderator. Iya, Rosi moderatornya waktu itu. Iya. Lalu dari situlah ngobrol-ngobrol di backstage. Ingat, di kampus kan itu. Dan abis itu udah terus. Iya. Dan saya sempat di FFI dibantu oleh Pak Mahfud waktu itu. Nah, itu waktu Menko Polhukam kan? Waktu Menko Polhukam datang ke Pak Mahfud mengajukan untuk waktu itu Usmar Ismail menjadi pahlawan nasional. Iya, betul. Waktu itu Pak Mahfud ketua Dewan Gelar. Jadi ya banyak deh. Interaksi lanjut. Dan kita banyak berbicara, saya banyak tukar pikiran terus terang. Ya. Pak Mahfud ingat premier film apa hadir yang waktu Reza pertama lihat Bapak itu? Saya lupa karena biasanya kalau premier film itu kan artis-artisnya banyak. Tapi mungkin di film Cokroaminoto pernah nggak ya? Cokroaminoto nonton Bapak? Cokroaminoto saya nyontor filmnya nggak datang premiernya. Habibie Ainun? Hah? Habibie Ainun ya. Habibie Ainun kan. Saya diundang oleh Pak Sofyan Effendi kan. Iya benar. Mahfud datang nih, Reza mau datang katanya. Wah. Iya di situ. Itu tahun 2012. Bapak Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, udah lama banget Reza. Udah lama. Oke. Terus waktu jadi Menko Pak, saya ingat gimana Pak waktu itu Reza datang menyampaikan proposal untuk pahlawan Usmar Ismail, terus Pak Mahfud berusaha untuk membantu, gimana tuh? Usmar Ismail ini udah beberapa kali ya diajukan untuk menjadi pahlawan nasional, tapi selalu pertama gagal di Kementerian Sosial kan, sana pintu pertama. Lalu berikutnya gagal di Kemenko Polhukam sebagai seleksi akhir. Lalu pernah juga sampai masuk ke presiden tapi tidak masuk prioritas. Nah ketika Mas Reza ini datang, wah ini cocok. Pahlawan itu kan bukan hanya orang yang berperang. Pahlawan itu orang yang membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan ini Usmar Ismail ini salah satu orang. Ya, kenapa kalau seniman-seniman yang lain seperti Ismail Marzuki disebut pahlawan, kok ini tidak kan gitu kan? Nah maka kita ajukan ke presiden. Oh jadi diajukan ke presiden Pak? Iya, dari di tempat saya itu kan biasanya kita milih 8 orang untuk dipilih separuh oleh presiden kan biasanya. Kalau sekarang 7 kita ngajukan 14 gitu. Nah kita ajukan ke presiden, kita sampaikan satu persatu ini dan memang saya lihat juga sudah masuk ya ke presiden. Sudah juga, sudah sampai juga ke presiden. Jadi gampang pada waktu itu ya sudah Usmar Ismail gitu. Untuk mewakili DKI gitu. Karena setiap provinsi itu hanya satu. Dan seleksinya ketat sekali kan? Ketat sekali. Mempertimbangkan konfigurasi daerah dan segala macam. Konfigurasi daerah gitu agar Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Kalau misalnya ada 4 calon pahlawan nasional itu misalnya dari luar Jawa kan harus ada NTT dari sana siapa agar Indonesia itu betul-betul Indonesia. Tapi mencari pejuangnya kan tidak mudah. Kan banyak negara yang daerah yang pada waktu itu tidak punya pahlawan juga. Betul. Dan karena waktu itu juga saya merasa bahwa ini udah waktunya industri film secara khusus menyebut Pak Usmar Ismail kan sebagai bapak perfilman Indonesia. Kayaknya tidak berlebihan, apalagi latar belakang politik beliau dan lagi punya rekam jejak yang cukup panjang pada nilai perjuangan gitu. Wah ini momentum. Waktu itu kenapa bisa bertemu dan mengajukan ke Pak Mahfud karena saya juga masih menjabat sebagai ketua FFI waktu itu 2021 ya? 2021 dan pertama waktu itu setelah bertemu dengan presiden diundang di Istana Negara mengajukan untuk pertemuan. Ya akhirnya bertemu dengan Prof karena kan
ya salah satu jalurnya harus begitu ya. Naskah akademiknya sudah dipersiapkan oleh tim yang lain waktu itu. Udah lama sebenarnya, tinggal dorong aja. Sudah sempat diajukan 2-3 kali kalau nggak salah. Oke, Reza, Pak Mahfud, kita mulai ini baru opening tadi, Pak. Udah lama kan ngobrol-ngobrolnya doang kan. Openingnya lama Openingnya lama. Reza sih Pak soalnya, kalau bukan Reza nggak selama itu. Kita ada 4 babak Reza. Ada Indonesia 80, ya. Lalu ada tulis terus, ya. Ini orang-orang produktif. Ada politik anak muda, ya. Lalu ada sejarah negeri. Nah, saya mulai dari sejarah negeri, Pak Mahfud. Saya melihat Reza ini adalah sebuah lintasan sejarah, Pak. Ya. Dia ya Habibie, dia ya Cokro Aminoto, dia Sosro kakaknya Kartini, dia Donald Pandiangan pelatih Panahan gitu. Ada banyak lintasan sejarah yang dijahit oleh Reza. Pak Mahfud gimana melihatnya? Ini agak serius nih melihat Reza nih. Saya menilai Reza tentang semua wajah kemanusiaan itu, wajah jenis-jenis manusia itu jauh sebelum bertemu langsung. Saya sudah sangat kagum, ini anak ini hebat banget, bisa menjadi seorang alim ulama besar yang penuh kesadaran di perempuan bersama korban, tapi bisa jadi anak yang usil seperti My Stupid Boss. Nonton Pak, My Stupid Boss. Nonton berkali-kali. Sekarang tuh kalau saya mau tidur, kalau sulit tidur tuh yang begitu-gitu saya buka lagi di YouTube. Gitu. Biar bisa sedikit tertawa-tawa gitu. Tapi bisa menjadi orang romantis, bisa menjadi negarawan yang arif seperti Habibie. Dia perankan betul dengan penuh penghayatan dan persis seperti itu. Sehingga saya merasa dapat belajar bahwa di Indonesia ini banyak jenis-jenis manusia dengan berbagai kepentingan dan karakternya itu bisa dilihat pada Reza yang bisa menginspirasi kita dalam banyak hal. Dia bisa menjadi seorang filosof juga, macam-macam lah. Saya lalu sering kalau ada film-film dia, saya ngajak keluarga, yuk nonton gitu. Ada anak itu bisa nonton sampai 2 kali loh film yang sama. Ya misalnya seperti My Stupid Boss itu kan seneng anak-anak, seneng istri saya seneng. Ada di kota lain, kunjungan kota lain, kok ada film itu lagi, nonton lagi. Dan nontonnya kan tidak lebih enak kan nonton di gedung bioskop daripada di YouTube ya. Merasa dapat kenyamanan nonton itu. Pengalaman menontonnya lebih nikmat ya. Ya itulah saya kenal Mas Tirza. Terus ya tadi sering ketemu, sering saya undang di diskusi-diskusi. Karena memang dalam pikirannya itu kena. Kalau dia bicara bisa masuk ke substansi yang ingin disampaikan ke masyarakat. Ya dalam rangka membangun negara gitu ya. Saya mau ini dulu Pak Reza, pengen dengar bagaimana bisa orang seperti Reza itu dalam konteks tertentu berbeda dengan konteks yang lain, Pak. Dan dia betul-betul memerankan. Nah, apa Reza yang bisa dibagi kepada penonton? Pengalaman Reza berganti-ganti peran, tapi lalu semua bisa menjiwai dengan baik. Tidak hanya orangnya, tapi konteks ketika saat itu juga terefleksi di film-filmnya. Sebenarnya salah satunya adalah saya tidak percaya pada meniru seseorang, mengimpersonate gitu ya, karena itu hal yang lain. Tapi percaya dulu pada apa sih yang mau dibicarakan dari tokoh ini, siapa tokoh ini, nilai apa yang bisa kita petik. Jadi bahan-bahan saya itu biasanya lebih kepada si tokohnya itu dulu. Kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh atau karakter secara umum, Pak Mahfud dan Mas Rizal. Jadi selalu dilihat dulu siapa dia, apa latar belakangnya, kenapa tokoh ini menjadi menarik untuk diperbincangkan dan apa konteksnya yang relevan dengan hari ini. Sehingga ketika menerjemahkan karakter ini juga bukan berarti mau bikin kini-kinian atau ya udah disesuaikan aja. Dipaksa-paksain gitu ya. Dipaksa-paksain, tapi betul-betul sesuai dengan konteks zamannya. Karena saya percaya banyak pikiran yang melampaui zaman. Banyak pikiran-pikiran filsuf zaman dulu atau tokoh-tokoh zaman dulu yang sebenarnya secara pikiran tuh kalau kita kulik lagi di hari ini masih sangat relevan gitu, nggak ketinggalan zaman sama sekali. Nah itu core atau unsur penting dalam menjiwai karakter-karakter yang diperankan. Utuh atau tidaknya, bagus atau tidaknya itu tentu saya kembalikan ke penikmat filmnya, ke penontonnya. Tapi pegangan saya adalah kalau di lokasi syuting,
Direkturnya. Direkturnya, visinya direkturnya sampai nggak lewat apa yang saya coba perankan. Dan kalau tidak sampai, biasanya pasti akan dikoreksi. Nah, selama direkturnya sudah cukup merasa puas atau oke, Res, ini seperti yang saya bayangkan, berarti saya setidaknya setengah dari PR saya sudah saya kerjakan dengan baik gitu. Kalau soal penonton tuh udah beda cerita tuh, Mas. Karena penonton tuh unpredictable, kita nggak pernah bisa lihat. Tapi cara-cara itu saya pakai untuk menghayati peran satu ke peran lain. Dan itu kalau kita lihat Mahfud, itu yang mendewasakan Reza sehingga secara berpikir juga dia makin matang kan Pak ya? Iya. Karena itu tadi bukan semata-mata meniru atau tidak ingin meniru, tapi menjiwai pikiran yang muncul dan situasi ketika itu, sehingga dia menjadi lebih kuat secara referensi kan Pak? Benar nggak Pak? Iya benar. Ya, Mas, pakai riset enggak? Misalnya Anda mau memerankan Cokro Aminoto misalnya, itu tidak mudah itu memerankan kayak pasti itu. Pak, pasti. Iya kan? Itu apakah cukup diberi arahan oleh sutradara atau Anda membaca sekian banyak referensi, literatur gitu agar mengerti kok kayak gini kok bisa persis gitu. Nah, waktu Cokro misalnya sebagai contoh kan tidak ada rekaman visualnya, Prof. Kalau Pak Habibie kan masih ada. Oh, nggak ada visualnya kalau Cokro ya? Kan nggak ada kita. Banget, ya. Jadi memang semuanya dalam bentuk buku tulisan, teks gitu. Nah, ada buku yang saya baca sebagai referensi, salah satunya adalah Penyambung Lidah Rakyat. Buku itu Bung Karno menggambarkan bagaimana Cokro Aminoto di mata seorang Soekarno. Ya. Nah, dari situlah saya dapat, wah, kalau cara Bung Karno aja orasi seperti itu, dan di kacamata Cokro Aminoto, di kacamata Bung Karno, Cokro Aminoto adalah orator yang ulung dan lain-lain. Gimana Cokronya ya? Gimana Cokronya ya, gitu. Jadi itu yang saya tangkap sebagai esensi bahwa, berarti ini levelnya udah beda lagi nih, cara orasinya dan lain-lain. Dan itu langsung masuk ke dalam otaknya Reza. Itu coba masuk. Untuk ini ya. Untuk mampu melakukan itu, memang kuncinya salah satunya harus membaca sih, Prof. Gitu ya. Agak sulit kalau enggak. Karena kata-kata, kemudian teks-teks yang ada, itu perlu dicermati dulu. Tidak semuanya saya pahami pasti. Tapi justru dari ketidakpahaman itu akhirnya melahirkan intuisi untuk mencari tahu lebih dalam. Ini saya nggak ngerti kalimat ini artinya apa. Coba deh baca dari referensi yang lain gitu. Jadi memang cara-cara itu menurut saya setidaknya efektif. Sama dengan dosen tuh ya. Iya, Pak. Sama kan? Dosen juga harus baca dulu. Anda mau ngajar 1 kali, bukunya minimal 3. Kan gitu kan? Betul. Besok topik ini bukunya minimal 3. Minimal lah itu. Dan biasanya saya suka nantang diri saya sendiri, Pak Mahfud. Saya suka nantang diri saya sendiri. Jadi saya suka menantangnya itu dengan cara berdiskusi dengan diri sendiri. Misalnya saya harus menjelaskan tentang kenapa Pak Habibie membuat sebuah teori pesawat terbang yang dikenal dengan crack teori itu. Rudy lah ya. Rudy. Ya, saya harus mencerna dulu dan saya harus bisa tuh bermonolog sendiri dalam tanda kutip. Saya harus bisa menjelaskan itu tanpa melihat teks apapun. Karena kalau sudah diserap dan masuk, berarti artinya saya sudah cukup memahami. Kalau saya masih... Jadi ada self interactivity ya? Ada banget. Dan itu biasanya terjadinya di ruang-ruang yang sangat personal memang. Di rumah, di kamar, saat saya membaca naskah atau apa gitu. Jadi kesimpulannya, Reza ini jauh lebih luas ilmunya dari saya. Enggak, itu saya minum dulu ya, Pak. Minum ya, sama-sama kita minum. Hukum gitu kan, terbatas. Kalau Anda semua ilmu kan? Semua, Pak. Itu yang saya bilang, Pak. Begitu luasnya perspektifnya, Pak. Jadi kiai bisa, jadi filosof bisa. Benar, Pak. Iya, sementara Pak Mahfud hukum gitu aja. Saya hanya hukum aja. Dan biasanya orang bilang, ini kok marah-marah. Tapi Pak, kita tanpa sadar mengulik rahasia keberhasilan seorang aktor terbaik. Boleh dibilang aktor terbaik lah. 5 piala citra, Pak. 5 piala citra ya? Iya, 5 piala citra, Pak. Pertama itu pemeran pria terbaik, pendukung terbaik di film Perempuan. Kemudian 4 yang lainnya pemeran utama terbaik, Pak. Iya. Belum ada catatan sejarah sebenarnya itu. Luar biasa. Ini betul-betul episode kemerdekaan yang istimewa. Sentuhan nilai religiusnya juga dalam sekali ya di film-film yang dibawa oleh Mas Reza ini. Artinya tanpa mengatakan saya ingin berdakwah untuk membangun kebaikan bagaimana beragama yang benar dengan penuh toleransi dan sebagainya, itu sudah tersampaikan dari aktingnya, dari tampilan Mas Reza ini sebenarnya. Kita banyak belajar ber-Indonesia itu tidak harus ceramah kan. Itu lihat loh, orang ber-Indonesia itu kayak gitu loh dari film-film yang Pak Mahfud kan suka berdiskusi dengan Reza dalam hal misalnya
nilai-nilai Pancasila, keberagaman dan segala macam. Itu Reza masuk ke nilai itu karena itu juga berbagai peran yang diemban dan karakter yang berbeda, sama tentu juga dengan kehidupan dengan ibu dan segala macam gitu. Itu muncul sehingga muncul soal keberagaman, toleransi dan segala macam. Sebenarnya ada satu hal yang paling mendasar sebagai manusia Indonesia, ya harus paham tentang keindonesiaan. Dan itu yang lahir dari karakter-karakter yang saya perankan. Jadi menurut saya yang paling saya pelajari adalah bagaimana tidak kemudian kita membuat ini menjadi kebarat-baratan dan lain-lain, karena karakter manusia Indonesia memang unik dan punya identifikasi originalitas tersendiri gitu. Jadi saya nggak perlu sebenarnya mencari referensi dari film-film lain, kecuali mungkin kalau filmmakernya, direkturnya mau lihat inspirasi shotnya atau treatmentnya seperti apa lain, Pak Mahfud. Tapi kalau karakter tuh nggak mungkin. Ya, kita harus mempelajari tentang kata kuncinya ke-Indonesiaan, manusia Indonesia seperti apa dengan karakter yang beragam. Nah, itunya dulu yang dipahami, baru kemudian bisa menurut saya akhirnya menyelaminya dengan lebih baik sih. Dari situ menurut saya bagaimana kemudian saya belajar banyak kalau berdiskusi dengan Prof. Misalnya saya mau bicara dengan Pak Mahfud, bicara tentang nilai-nilai Pancasila. Ya dari karakter-karakter yang saya perankan, sebenarnya ada banyak nilai yang masuk di situ. Nilai tentang ketuhanan yang Maha Esa, nilai tentang keadilan sosial, ada film-film seperti dulu film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Itu berbicara tentang bagaimana ketimpangan sosial, bagaimana ada anak-anak copet yang lebih bercita-cita, kita kayaknya lebih seru jadi koruptor. Karena koruptor itu seru. Ada kalimat-kalimat yang menggelitik. Kritik sosialnya dalam. Kita bisa harus berpendidikan lah. Buat apa berpendidikan? Berarti kalau kita berpendidikan kita bisa korup dong. Itu hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya ada juga yang bilang, kenapa satir gitu. Kenapa kamu nempuh pendidikan? Biar tahu bahwa pendidikan tuh nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa pendidikan itu penting? Ya supaya tahu kalau pendidikan itu nggak penting gitu. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu tuh dibawa dari film yang kadang-kadang sebagai mungkin dalam skup lebih besar, kita belum pada titik di mana mudah-mudahan suatu hari nanti bahwa negara juga memahami kekuatan film itu sebagai sebuah diplomasi itu penting dan kuat. Potensinya besar sekali. Film sebagai diplomasi ya. Sangat besar. Sangat besar, Mas. Banyak negara-negara lain yang menggunakan film sebagai medium untuk mereka mungkin menceritakan tentang teori yang baru atau paradigma berpikir yang lain. Itu lewat film, musik, seni tradisi dan lain-lain. Gitu. Siapa tokoh? Pasti ada ya. Kalau kayak Pak Mahfud di politik pemerintahan itu kan ada Gus Dur yang selalu menjadi nilai ya. Reza apa di industri film itu Anda bisa dalam tanda petik sehebat ini sekarang gitu ya. Itu siapa yang menjadi inspirasi atau menjadi teladan Anda? Ada nggak? Yang diteladani tentu salah satunya Christine Hakim. Christine Hakim. Ya, Ibu Christine Hakim karena saya memanggilnya ibu gitu ya. Manggilnya ibu. Saking merasa sudah sangat dekat gitu, sudah seperti anaknya sendiri. Ibu Christine adalah seorang aktor yang sudah berkarya selama 50 tahun. Tidak henti, dan saya selalu menemukan kelaparan beliau dalam masuk ke dalam karakter. Masih sangat lapar untuk mencari tahu, ingin mengasupi. Selama itu di film ya? Lama di film, masih lapar untuk mengasupi diri dengan ilmu pengetahuan, itu mungkin disebut dengan dedikasi yang sangat tinggi. Itu dedikasi yang luar biasa. Karakter itu tetap dipelajari, tapi tokoh ini kayaknya cara berjalannya, kehidupan sosial begini, pakaiannya nggak mungkin begini, dia pasti kulitnya lebih begini. Jadi itu tuh masih sangat dipikirin sampai hari ini. Sampai hari ini. Bayangin Pak Mahfud udah 50 tahun berkarya masih. Yang mungkin kalau ibu udah nggak mau yang capek-capek kayak gitu juga bisa-bisa aja sebenarnya. Dan pasti mainnya tetap bagus. Udah biasa begitu lah, ngapain udah paham kok gitu. Bisa banget kalau udah nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu. Tapi ibu nggak. Dan itu buat saya konsistensi yang saya serap dari Ibu Christine. Konsisten, teguh, berpendirian, dan biar bagaimanapun ibu tuh wawasannya luas sekali. Kita bisa bicara tentang kebudayaan dengan Christine Hakim, kita bisa bicara tentang politik dengan Ibu Christine, kita bisa bicara tentang kebijakan publik, dan banyak hal lainnya. Jadi memang, ya nggak salah sih, aktor juga perlu wawasan yang luas. Iya. Karena kita kan menyelami banyak karakter, Pak Mahfud. Jadi kalau kita juga terbatas, akan sulit juga gitu. Makanya tuh Christine Hakim tuh, saya kaget juga. Suatu saat ada premier film di Jogja. Ada Mbak Christine Hakim.
kenal ke saya coba. Ya, Pak Mahfud. Iyalah Pak Mahfud lah. Enggak, dari mana? Ya, kalau Pak Mahfud kan nggak ada. Tapi artinya sebesar tokoh Kristen gitu ya. Dia. Berarti dia tahu kan. Iya. Mendalami masalah politik. Wah, Mahfud seperti kenal sudah lama gitu. Wow, gitu. Kayak keluarga gitu. Nah, saya sudah sejak saya mulainya sejak film Cut Nyak Din begitu. Saya sering nonton filmnya, tapi begitu memahami kayak gitu, ini penjiwaannya luar biasa tuh Cut Nyak Din, Christine Hakim. Nah, sejak itu terus saya mengikuti terus nonton terus ininya. Dan itu sampai sekarang ya, Reza masih tidak tergantikan ya? Tidak tergantikan sih. Ibu adalah salah satu source inspirasi terbesar dalam urusan keaktoran gitu ya. Dan bagaimana men-treat dirinya sebagai disiplinnya luar biasa. Ibu tuh kalau syuting, saya kemarin baru syuting sama ibu film yang kebetulan saya sutradarai sendiri, judulnya Pangku. Ibu tuh kerjanya tiap hari berjemur, nggak ada yang minta. Saya juga nggak minta karena itu udah bisa diantisipasi dengan makeup. Enggak nak, makeup beda, terlalu artificial, kulitnya nanti hasilnya beda. Pakai minyak sendiri, begitu ya. Set callingan jam 11 siang, ibu datang dari jam 7 pagi mas. Buat jemuran di sofa yang udah rusak-rusak di daerah Indramayu waktu itu saya syuting. Saya sampai terkaget-kaget. Masih begini ya. Ini di film Pangku yang sekarang lagi dibikin. Cara beliau masuk karakter dan dedikasi untuk saya mau memberikan yang terbaik pada karakter ini. Itu cara-cara itu masih dilakukan. Profesional dong ya asli. Profesional Pak ya. Itunya itu yang susah kita temui lagi itu nggak gampang. Bahkan di generasi saya atau generasi yang lebih muda gitu. Tidak gampang. Film Pangku cerita dikit dong. Kapan? Sekarang udah selesai. Sudah selesai. Premiernya rencana? Premiernya di Indonesia insya Allah bulan Oktober. Di Indonesia? Iya, akan tayang November. Oh pas, kita hadir Pak. Saya akan undang Terus Terang dan Ruang Sahabat. tuh, Terus Terang dan Ruang Sahabat di krunya nih. Pasti diundang Prof. Itu pasti menarik Pak, kita lagi nunggu. Itu cerita tentang apa? Itu cerita sebenarnya pada dasarnya ini adalah bentuk surat cinta untuk ibu. Balik lagi. Oh, ibu ya? Untuk ibu. Karena Pangku ini bercerita tentang latar kopi Pangku, tradisi yang ada di sekitaran Pantura. Di Pantura, ya. Tapi bercerita tentang bagaimana seorang ibu tunggal berjuang, di mana tidak semua orang ternyata memiliki pilihan dalam hidup. Core-nya itu. Bahwa ada orang-orang yang memilih satu jalur tertentu karena memang tidak ada opsi lain. Karena pilihan itu kan selalu berarti ada di antara. Kita bisa A atau B. Nah, kalau bagaimana buat orang-orang yang tidak punya pilihan dan satu-satunya apa yang ada di depan mata. Di depan mata. Dan kadang-kadang ya itu harus dilewati oleh banyak orang. Dan kita lupa mengapresiasi bahwa struggle atau perjuangan itu juga adalah proses kehidupan yang punya nilai. Bukan hanya tolak ukur, orang tuh sukses tuh kalau udah punya A, B, C, D gitu. Bahwa ada orang yang bisa survive sampai hari ini, minimal bisa makan, bisa memberi pendidikan buat anak-anaknya, itu juga adalah pencapaian yang luar biasa. Betul. Film ini menyentuh wilayah itu. I see. Berarti pesannya itu perjuangan dan keikhlasan lah kira-kira gitu, ketulusan menjalani itu, menjalani hidup. Dan ya sesuatu yang nggak didramatisir juga ya memang. Ya begitulah adanya. Oke, kita lanjut Pak Mahfud, Bapak berikutnya. Tadi soal film, ini panjang juga nih. Sekarang tentang Indonesia 80 ya. Indonesia 80, Pak, 80 tahun nih. Kita undang Reza 80 tahun. Iya, yang 80 tahunnya Indonesianya apa? Ya, kalau sayanya masih 20 tahun. Jadi 20 tahun di dalam 80 tahun. Reza kira-kira gitu ngelihatnya, Pak. Saya Pak Mahfud dulu deh. Pak Mahfud, apa yang Bapak lihat dengan misalnya orang seperti Reza, anak muda yang tampil dengan beragam prestasi dan bisa bicara banyak hal ya tentang peran dia dalam konteks Indonesia sekarang ini di usia kemerdekaan 80, bagaimana negara ini menyediakan ruang sehingga lahir orang seperti ini ya, bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya, karakter bangsa dan segala macam yang itu terefleksikan oleh seorang Reza. Menurut Pak Mahfud gimana? Kalau dalam tugas-tugas ke tata pemerintahan ya, kan tugas pemerintah itu sudah dibagi ke berbagai bidang agar semuanya ada yang ngurus. Dan itu berarti dari segi ide memang sama, bahwa negara itu harus memajukan berbagai hal untuk menyiapkan anak muda
menyongsong masa depannya, dan itu berarti masa depan Indonesia kan itu. Yeah. Tetapi terkadang tata kelolanya di pemerintahan tuh kadang-kadang kurang profesional juga. Banyak orang ya menteri ini tapi tidak bisa ngurus soal itu dan sebagainya. Yeah. Nah, kalau prestasi itu bisa diraih dengan inisiatif anak-anak sendiri, usaha sendiri, tanpa harus minta tolong kepada birokrasi dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Reza itu, maka optimisme untuk mencapai Indonesia emas seperti dicanangkan oleh pemerintah itu akan dicapai. Sekarang 80 tahun kan. Yeah. 100 tahun 2045 itu kurang 20 tahun lagi. Itu waktu itu bisa terlalu pendek, tapi juga bisa cukup panjang untuk menyiapkan. Kalau pemerintah memang menghendaki itu. Nah, oleh sebab itu perlu keseriusan pemerintah dan membangkitkan semangat-semangat anak muda untuk bisa kreatif dan bekerja keras seperti Reza ini. Karena di Indonesia terbuka peluang. Apapun kita punya di Indonesia ini untuk ruang untuk itu ada. Ruang untuk itu ada. Tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi anak-anak sendiri juga memanfaatkan itu, dan masyarakat turut mendorong untuk menyongsong masa depan Indonesia ini. Kan sebenarnya kalau gambaran masa depan Indonesia itu yang secara definitif ya formal yang ditulis oleh pemerintah berdasar hasil penelitian, besok di Indonesia tahun 2045 itu tidak ada orang miskin, iya kan? Iya. Ya dengan ukuran pendapatan Standar minimal sehari sekian, maka di Indonesia tahun 2045 tidak ada orang miskin ekstrim, tetapi orang miskin mungkin masih tinggal 2%, tapi itu sudah bisa ditolong oleh anggaran negara ketika itu. Kemudian pendapatan per kapita 23.900 US dollar. Anak sekolah udah bisa semua, 74% masuk perguruan tinggi, sisanya vokasi. Indonesia menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Itu kan semuanya formal yang ditulis. Nah, peta jalannya kan sekarang ini masih terputus-putus. Ada yang mengatakan bisa terputus loh peta jalan itu kalau Indonesia tidak ditata dari sekarang. Yang mengatakan ini misalnya Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang Indonesia bisa tidak sampai tahun 2045 kalau korupsi, kesenang-wenangan masih dibiarkan. Kemudian keserakahan gitu tidak ditata. Sehingga kata Pak Prabowo bisa bubar tahun 2030. Enggak sampai 2045. Nah, inilah tugas kita sekarang. Mengkampanyekan kepada seluruh rakyat kalau mau tahun 2045 modalnya banyak, tapi perilaku kita harus berubah. Kalau enggak bisa. Dan itu yang harus memandu, mengarahkan ini kan pemerintah. Presiden dalam hal ini. Nah, kalau anak-anak muda seperti ini kan sudah menggebu-gebu kayak Mas Reza dan segenerasinya ini. Tinggal pemerintah mau memberi kebebasan untuk itu, kebebasan berekspresi, kebebasan berkreasi, gitu ya. Nah, saya katakan gini kan, ada saja orang yang mengatakan ketika dia mengekspresikan aspirasi masyarakat, mengekspresikan pikirannya sendiri, keinginannya sendiri sebagai anak bangsa tentang negaranya, kadang-kala ada aja orang yang usil. Jangan-jangan tuh udah dibayar katanya kan gitu kan. Macam-macam yang begitu kan, sering. Harusnya pemerintah tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan sekelompok anak bangsa itu disudutkan karena perbedaan pilihan cara berekspresi. Kalau pilihan tujuannya kan sama kan untuk membangun Indonesia, tapi cara berekspresinya kan beda, cara ngambil lapangannya yang beda. Itu yang harus dibangun oleh pemerintah. Oke, saya mau pengen dengar dari Reza. Reza sebagai orang yang lahir dengan hukum seperti sekarang, bagaimana Reza melihat ruang yang tadi Pak Mahfud sampaikan? Apakah Reza merasakan ada privilege karena seorang Reza gitu? Gimana saudara-saudara kita yang lain? Seberapa mereka juga bisa memanfaatkan peluang itu? Kalau ruang bertumbuhnya, saya masih merasa ada. Ruang untuk bertumbuhnya ada. Kemudian saya bisa melihat dari gerakan-gerakan anak-anak muda yang luar biasa. Dan memang tidak menggantungkan gerakan mereka terhadap tidak berafiliasi dengan pemerintah. Dalam artian pendanaan misalnya. Ada ruang-ruang itu tumbuh. Memang besar tidak gerakannya itu lain hal karena namanya juga bertumbuh. Tapi mereka meng-create ruang itu. Tapi mereka punya ruang itu dan bisa meng-create itu dan tumbuh. Banyak komunitas-komunitas yang bicara tentang alam, komunitas-komunitas yang bicara fokus hanya tentang penanggulangan sampah, komunitas-komunitas anak muda yang fokus terhadap daur ulang
kain-kain yang sudah bekas pakai. Kemudian ada lagi yang fokus terhadap bagaimana kita membimbing atau bermitra dengan misalnya petani-petani lokal, menghasilkan organic food dan lain-lain. Sebenarnya itu banyak sekali di Indonesia itu tumbuh. Problemnya adalah apakah ruang-ruang itu diperhatikan dan cukup dilirik oleh pemerintah untuk ini adalah potensi-potensi yang luar biasa. Kita yang harus hadir di situ untuk mendorong ini memfasilitasi mereka. Memfasilitasi dan mendorong ini semakin besar. Jadi kalau tadi itu gerakan komunalnya terjadi pada komunitas-komunitas, apakah mungkin ini menjadi agenda nasional? Jadi gaung kegiatannya lebih besar. Menurut saya, kita tidak kekurangan ruang itu. Jadi ada ruang itu. Saya pun, apakah saya punya privilege? Tentu. Itu yang saya pergunakan. Bahwa sebagai seorang aktor, oh ternyata saya baru sadar, oh saya bisa juga berdampak untuk misalnya gerakan-gerakan sekolah aman, organisasi non-profit, gitu ya. Ternyata saya bisa mengadvokasi keresahan-keresahan publik atau pihak sekolah, masyarakat, guru kepada pemerintah setempat. Oh ternyata bisa ya, itu kan privilege sebenarnya. Bahwa ketika saya hadir, saya bisa bertemu dengan pejabat daerah orang setempat. Itu bisa menjemput, menerima dengan baik. Orang itu bisa menerima dengan baik. Saya bisa menyampaikan, Pak, ini loh ada masalah-masalah yang kami temukan seperti ini. Mungkin bisa diatasi dengan roadmap yang begini dan ini penawaran dari kami. Jadi kita tuh nggak pernah datang cuman bilang, ini Bapak gimana sih? Kok ini nggak bisa diurus gitu? Tapi kita datang juga dengan satu roadmap tertentu. Dan biasanya itu pertemuannya harus diakhiri dengan sebuah kesepakatan bersama. Biasanya 3-4 poin, Pak Mahfud, untuk ditandatangani juga oleh Pemda setempat, pemerintah daerah itu setempat. Melalui organisasi apa, Reza? YAPIKA. YAPIKA. Udah berapa lama di situ? Saya sudah hampir 10 tahun. Oh ya? Sudah hampir 10 tahun. YAPIKA. Dan memang ini bekerja secara pro bono, jadi tidak pernah ada kompensasi apapun. YAPIKA itu yayasan. Wah, itu singkatannya panjang sekali. Iya. Saya aja sampai sekarang tuh kalau nyebut suka kebalik-balik. Tapi fokusnya di pendidikan. Pendidikan, Pak. Pendidikan, kemudian sama keterlibatan advokasi masyarakat. Advokasi. Jadi bukan hanya fundraising, tapi ada donatur-donatur yang bisa kontribusi, tapi ini lebih kepada advokasi kebijakan. Pak Mahfud, kita nggak pernah dengar cerita ini dari seorang Reza, Pak ya. Artinya di tengah kesibukan sebagai aktor hebat, rupanya urusan kehidupan sosialnya juga keren banget. Dan ini yang dikerjakan hal-hal yang menjadi bagian, meskipun tidak menyeluruh, bagian kelalaian dari pemerintah kita. Terkadang orang yang tak peduli kan kayak gini. Kadang-kala orang mau datang juga dicurigai juga, padahal mau bekerja untuk membantu gitu kan. Nah kayak gini ini kan sangat penting dilakukan dan pemerintah harus memberi ruang terhadap kreativitas dan langkah-langkah yang seperti ini. Dan kadang-kadang kalau di daerah juga suka ada problem tuh, Pak Mahfud. Program birokratis ya. Iya. Nah, jadi kan? Kami itu kalau datang kadang-kadang suka dianggap, aduh, Mas, kenapa sih? Kita juga punya sekolah-sekolah yang bagus. Gitu-gitunya itu betul-betul. Saya bilang, ya kalau sekolahnya udah bagus, ya alhamdulillah. Iya. Saya perlu melihat bagaimana sekolah-sekolah justru membutuhkan bantuan untuk bisa melaksanakan. Padahal Anda menawarkan sebagai partner lah gitu ya. Sebagai partner. Ini tuh mitra loh, Pak. Mitra, bukan musuh. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Ini mitra, justru kami sedang membantu mendata. Ada ruang-ruang yang membutuhkan perhatian lebih khusus, dan kalau ini bisa terjadi, langkah itu jauh lebih baik. Itu dia tuh singkatannya adalah Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia. Memang panjang sekali. Panjang banget. Tapi partisipasi dan kemitraan itu kata kuncinya ya, kalau dilihat penguatan ya. Penguatan. Jadi memang rata-rata tuh advokasinya kalau urusan sekolah ya itu. Ada sekolah yang rusak, bangunannya nggak aman, kampanye tentang sekolah aman. Kenapa? Ya potensi anak-anak belajar di bawah ruang kelas yang seperti ini memang membahayakan. Plafonnya bisa jatuh, kalau hujan banjir dan lain-lain. Kalau Mas Reza ini, menurut saya yang itu dikerjakan udah banyak melalui ekspresi di keaktorannya, kemudian itu kepedulian sosialnya yang tinggi. Tapi saya politik ya, saya hampir nggak pernah melihat Mas Reza ini ikut-ikut dalam politik dalam arti struggle of power ya. Tapi saya pernah melihat suatu kali beliau ikut orasi. Oh, demo Pak? Di sebuah demo. Oh iya. Gini. Yang saya agak sakit hati juga ketika ada orang berkomentar. Itu Mas Reza itu kan dapat duit, dikasih orang, ya mau dia berdemo seperti itu.
Saya yang kenal Reza lama ini, orang ini keterlaluan gitu. Coba Mas Reza, Anda pernah dapat duit dan mengapa dulu ikut? Nggak, artinya dituding sebagai orang yang memiliki uang gitu ya? Iya, gitu ya. Iya. Tapi ya gimana ceritanya? Itu kejadiannya? Kejadian. Gimana? Iya kan ada dia orang di dialuin ada di podcast gitulah orang. Oke, iya. Tapi jadi tahu Pak, iya. Jadi seorang pengamat, iya. Saya nggak sakit hati juga. Ingat saya, sudah kenal ini nggak berkil kayak gitu. Iya, ingat saya tuh sampai ya karena saya juga bukan orang yang mudah untuk terpancing dengan kayak gitu-gitu kan. Udahlah, biarin aja deh gitu ya. Yang penting apa yang saya lakukan itu saya yakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu. Tapi saya justru semakin bersyukur bahwa wah, ternyata menyenangkan ya ketika kita mengetahui seseorang berbicara tentang diri kita lebih daripada apa yang kita sebenarnya ketahui. Itu ternyata menyenangkan. Gitu ya. Kenapa menyenangkan? Karena bukan kesel, saya punya alasan untuk menertawakan sesuatu. Itu kira-kira. Bahwa oh iya, karena saya tahu persis bahwa bayangin Pak Mahfud, Mas Rizal. Itu kalau rekeningnya dibuka, honor saya itu sumbernya dari PH. Iya. Production company yang meng-hire saya, iklan yang meng-hire saya, yang gitu-gitu. Tapi saya jamin tidak akan ada satu transaksi pun yang urusannya sama hal-hal seperti itu. Itu saya jamin. Jadi saya nggak pernah terima sepeser pun. Di Yapika itu kasihan banget sebenarnya. Sempat ada momen mereka merasa bahwa saya dibayar besar sama Yapika untuk bekerja di sana. Ya, sama direktur-direkturnya saya tahu persis lah. Mereka tuh kenal saya sudah 10 tahun dan mereka tahu bahwa kita sebenarnya nggak terima, kita mau bikin surat pernyataan. Saya bilang, ya udah nggak usah, nggak perlu direspon yang kayak gitu juga pada akhirnya dan sebenarnya disepakati gitu. Karena memang nggak ada. Ya itu kerjaan pro bono. Kalau saya lagi ada rezeki yang bisa saya mungkin share ya saya share, kalau nggak ya nggak. Gitu. Ya nggak ada uang. Mereka juga nggak dari awal approach saya tuh udah bilang bahwa tapi kita nggak ada honorarium dalam bentuk apapun ya gitu. Maksudnya ini memang kegiatan sosial. Ya karena saya suka kegiatannya, saya bilang iya gitu sih. Tapi kadang-kadang nyebelin juga bro. Pengennya tuh ketemunya langsung kalau saya. Ya nggak usah ada media juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak usah diliput, temu aja langsung. Lebih enak. Tapi menikmati orang lain menilai Pak. Itu yang lucu tuh. Tapi ada satu Pak Mahfud, makin kesini makin kita tahu. Reza ini kan bukan tipikal artis atau public figure yang gampang memposting sesuatu tentang dia. Bahkan yang saya tahu sampai sekarang nggak aktif di sosial media? Nggak. Jadi nggak punya Instagram? Masih belum? Instagramnya ya official Pilares. Fanbase, dikelola oleh manajemen. Tapi bukan saya hari ini tampil di sini, nggak ada gitu-gitu kan? Memang lebih banyak, ya kalau dilihat postingan-postingannya tuh lebih banyak film atau promo film ya gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan brand gitu ya. Atau update. Misalnya kayak saya ada di Malaysia International Film Festival kemarin. Atau tiba-tiba kaitannya dengan profesi lah ya? Kaitannya dengan profesi. Ya kadang-kadang ada kadang-kadang dari Yapika meminta untuk memposting sesuatu, tapi memang sayanya sendiri tuh kurang fasih dan kurang keinginan sebenarnya. Oh gitu ya. Untuk kalau mau berkegiatan terus harus mikirin juga, wah ini harus saya storyin dulu, harus ada ini, harus ada ini. Gitu ya. Kadang-kadang tuh jarang. Orang makin kesini makin banyak yang begitu. Reza nggak terpengaruh itu ya? Belum terpengaruh. Sampai sekarang sih belum. Banyak yang lebih prioritas. Betul Pak. Tapi betul sih. Kayaknya begitu Pak. Betul sih Pak. Kayaknya begitu. Karena saya merasa bahwa oh iya, kalau kita punya, jadi saya tuh nggak anti pada sosial media, tidak anti, dan menurut saya banyak sekali pengaruh positif juga yang lahir dari situ. Ada gerakan-gerakan yang lahir dari sosial media dan itu jadi gerakan yang masif. Tapi memang saya fokus pada seni peran, saya fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah cukup menyita waktu, dan saya tuh nggak bangga kalau sibuk. Iya. Ini kan banyak kena ya orang lain Pak. Saya tuh nggak bangga kalau gila sibuk banget ya. Iya. Karena buat saya manusia itu penting punya keseimbangan ternyata. Jadi ada waktu untuk kesibukan, pekerjaan konteksnya. Tapi ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sahabat-sahabat, ada waktu untuk ngobrol. Seperti ini kan diskusi sebenarnya, Prof. Ini kan bukan bekerja. Ini saya datang kan ngobrol sama Pak Mahfud, sama saya. Ini kan waktu yang di-spend untuk ngobrol, untuk bertukar pikiran. Dan itu punya nilai ya. Dan itu tuh buat saya nilainya besar banget. Iya. Jadi nggak tahu ya, ya mungkin ada cara-cara lain kali ya, Pak Mahfud. Hebat ya Pak Mahfud. Hebat. Ya. Makin kesini makin reflektif aja. kita dapat banyak nilai juga nih Pak Mahfud ya. Iya, banyak belajar kan. Iya Pak. Iya. Betul. Gitu, karena multidisiplin ilmunya. Persis. Pengalamannya. Oke. Kita lanjut ya. Dua lagi nih. Sejarah negeri sudah. Nah ini Pak.
ini bicara persamaan Pak Mahfud dan Reza nih, tulis terus. Jadi Pak Mahfud itu ya aktivitasnya menulis untuk basis akademik lah kira-kira. Kadang-kadang untuk dipublikasi dan kemudian itu juga disampaikan di podcast. Reza juga begitu kan, menulis rencana naskah dan segala macam, peran dan segala macam. Apa yang membuat Pak Mahfud dulu deh, Pak? Apa yang membuat Pak Mahfud merasa bahwa itu peran yang harus terus dilakukan, menghidupkan, meng-create sesuatu, menyebarkan ke orang lain dalam bentuk yang berbeda dengan Reza tentunya. Ya karena passion saya kan sejak dulu mengajar. Mengajar itu tidak bisa kalau tidak menulis. Tanpa menulis. Itu omong kosong, orang mengajar kalau tidak punya tulisan, tidak bisa menurut saya. Jadi mestinya setiap pengajar itu bisa nulis yang bagus ya? Iya bisa, dong, persiapannya itu harus menulis beberapa buku dibaca lalu disingkat dalam bentuk satu kuliah itu kan tidak mudah juga. Dan oleh sebab itu saya selalu membaca, kemudian menulis. Nah, di dalam proses menulis yang untuk mengajar itu selalu muncul ide-ide yang keluar dari ide besar itu. Oh, ini berikan ke masyarakat untuk ditulis di koran, begitu kan, untuk ditulis di majalah dan sebagainya. Sehingga saya banyak tulisan di media massa itu sudah lebih dari 500 ya. Yang artikel-artikel yang dimuat di koran. Lebih dari 500? Iya, lebih. Buku sudah banyak juga, makalah sudah banyak. Dan saya tidak kesulitan menulis karena sudah terlatih gitu. Apapun gitu kalau saya menulis, misalnya, oh saya minggu depan diminta ceramah di situ. Udah ada di sini. Nanti di pesawat tinggal gini aja. Itu udah jadi makalahnya. Selalu gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Orang nggak perlu makalah terlalu banyak kan sekarang. Iya. Kan sudah itu paperless sekarang. Kan tinggal gini terus bicara langsung ingat referensinya aja. Ini di buku ini di buku ini ya. Ini begini, ini di undang-undang ini udah di sini. Rasanya tuh sudah di sini. Jarang sekali masih harus buka buku. Ya paling ingat sebentar di undang-undang ini gitu. Iya. Tapi karena kita lagi bicara soal tulis terus, saya boleh share juga nggak pengalaman? Iya, mau nanya. Saya ini satu hal yang, dan ini saya bicara bukan karena di depan Pak Mahfud ya. Ini yang saya kagumi setiap kali saya menonton Pak Mahfud hadir sebagai pembicara. Ini zaman masih ada salah satu program yang dari TV pindah ke YouTube, gitu ya. Kan Pak Mahfud sering waktu itu. Saya selalu ngikutin. Jadi narasumber kunci malah di situ kan? Sering banget. Saya tuh kadang-kadang sampai terkagum-kagumnya itu adalah, Prof ini cara nyimpen file-file itu di otaknya tuh kayak gimana ya? Itu pertanyaan gue juga tuh. Iya nggak sih? Masa gini loh, Prof, karena kan yang dibicarakan oleh Pak Mahfud itu, hukum udah sangat fast, tapi kan hukum itu teks. Banyak teks, banyak tulisan dan lain-lain. Terus tapi at the same time saya bisa mendengar tiba-tiba Pak Mahfud membicarakan mengenai ayat yang ada di Al-Quran misalnya. Dan itu fasih. Jadi saya tuh, wah ini kalau bicaranya sama teman-teman seangkatan ya, bukan bermaksud tidak sopan. Ini orang makannya apa ya? Gitu. Kalau dapat teman-teman saya nih, Prof, kok bisa atau kayak gitu ya? Filing di sini itu gimana? Ini filingnya tuh ya? Perpusnya ada berapa, Bu? Karena wah itu buat saya itu luar biasa sih. Maksudnya saya sangat kagum, dan itu juga yang membuat saya ingin belajar lebih karena saya suka menulis. Dan satu hal yang saya sebenarnya ingin sekali bisa tuh menulis kontributor untuk surat kabar. Opini. Misalnya opini atau tulisan tentang yang related aja, mungkin tentang kemanusiaan atau tentang pendidikan, tapi mungkin dimuat di koran apa gitu sebagai kontributor tuh salah satu hal yang sangat saya ingin lakukan. Menarik. Kita tunggu Mahfud. Tunggu. Pasti bisa. Jadi sebelum dikirim ke sana, redaksi kirim ke Prof. Iya, cocok. Biar dia tidak akan diedit lagi tuh kalau udah sampai begitu tuh. Nggak perlu proses editing lagi di redaksi. Oke. Gitu sih. Reza, saya pengen Reza cerita dikit tentang proses kreatif menulis mereka yang pertama. Itu gimana? Bisa muncul tulisan yang enak gitu tuh? Pertama, latar belakangnya tentu dari proses refleksi tadi. Saya bikin buku apa ya? Tapi saya ngerasa kayaknya bikin buku tentang diri sendiri belum waktunya, perjalanannya masih terlalu singkat rasanya. 20 tahun tapi nulis apa? Masa biografi gitu kan, autobiografi kayaknya agak berlebihan gitu. Akhirnya saya pikir, oke deh, saya punya satu angle yang menurut saya waktu itu menarik. Saya kayaknya ingin berterima kasih lewat buku ini kepada insan-insan ini, orang-orang film, keluarga, sahabat. Jadi emang semua masuk di situ.
Pak Mahfud untuk kontribusi khususnya mereka-mereka yang pertama. Jadi prosesnya mudah sekali sebenarnya. Mengingat kembali, direktur pertama tahun sekian, saya tahu namanya, saya kenal baik orangnya, saya tulis. Dan sedikit resume tentang siapa beliau. Jadi proses itu cepat 2 bulan. Oh 2 bulan? 2 bulan. Oh ya? Penulisan 2 bulan. Cepet. Kemudian masuk fase editornya oleh Andi Yahya. Itu editor, kemudian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi prosesnya cukup cepat sih, 2 bulan setengah kurang lebih. Dan itu tinggal merangkai kata-kata dari apa yang sudah tersimpan di kepala ya, pengalaman dengan kadang-kadang mereka. Kalau terlalu panjang, justru dibikin lebih ringkas. Gitu. Pak Mahfud melihat sejauh ini ya, apa yang dilakukan oleh Reza itu sebagai sesuatu yang bisa ini nggak idealnya Pak, diproduksi dalam sebuah tulisan, kira-kira gitu Pak. Iya, kalau dia tadi kan buku menceritakan orang lain, tapi bicara tentang Rezanya yang Pak Mahfud merasa perlu nggak itu di suatu saat harus disiapkan. Perlu ditulis pengalaman-pengalaman itu. Betul. Iya. Dengan prestasi dan kekuatan yang dimiliki. Berbagai hal yang dilakukan dan titik visinya di mana ini anunya kan dari semua kegiatan dari berbagai hal itu yang tergambar visinya ada di mana. Saya melihat pada visi keindonesiaan itu tadi. Seluruhnya. Visi keindonesiaannya kuat sekali gitu ya. Iya. Sepakat Pak kalau itu. Saya sekarang mau nyari Reza. Di bagian ini Reza, kalau tadi kita bagaimana Reza melakoni peran demi peran dan dipotret dengan berbagai angle sejarah. Kalau Reza melihat Pak Mahfud dengan peran demi peran yang diemban, entah itu di dalam pemerintahan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, segala macam, di DPR, sekarang sebagai orang di luar yang tetap bersuara, Anda mau lihat Pak Mahfudnya itu kalau tadi keindonesiaannya yang jadi ingatan, Reza mengingat Pak Mahfud itu dalam sisi apanya? Saya nggak mau filter nih. Boleh ya, Pak Mahfud? Boleh, mumpung ketemu sahabat. Saya paling merasa bahwa kenapa judul Terus Terang itu memang sangat melekat. Cocok banget ya? Sangat amat cocok. Karena di luar nilai tentu keindonesiaan, kecintaan pada Republik dan lain-lain. Tapi kalau Prof sudah berbicara mengenai apa yang dilakukan selama ini, sebenarnya garis konsistensinya itu terletak pada keterus-terangannya dan kejujuran. Bahwa saya selalu melihat Prof berbicara apa adanya. Kan apa adanya itu terus terang, gitu ya. Tidak dipoles. Bahkan kadang-kadang memang terus terang itu potensi untuk membuat orang sakit hati atau agak-agak tertohok gitu, ya. Tapi saya selalu percaya pada kehidupan. Mungkin ini agak filosofis sedikit gitu ya, bahwa sahabat yang paling baik adalah sahabat yang terus terang. Jadi bisa mengkritik kita, bisa marah pada kita, bisa menegur, tapi juga ketika kita melakukan sesuatu yang baik juga mendapat pujian. Nah, Prof itu siapapun, politikus atau apa, kalau mendapatkan satu statement buat saya ya dari Prof, keseimbangan antara kritik tapi juga ada poin plus itu disampaikan juga dengan terus terang, bukan dipoles-poles, bukan di dipercantik gitu ya kalimatnya gitu. Dan menurut saya itu salah satu poin yang luar biasa sih dari Pak Mahfud yang saya banyak belajar juga. Terima kasih. Buat saya itu walaupun saya agak susah kadang-kadang untuk berbicara di publik terus terang gitu ya, apalagi dalam ini, tapi saya aja masih menyadari kadang-kadang mungkin filter-filternya atau berusaha mencari pilihan kata yang lebih tepat gitu. Nah, kalau Prof tuh udah langsung jeder gitu. Kalau gitu Pak Mahfud kita teruskan Pak, terus terang kita Pak. Teruskan. Wah, please banget. Please banget. Jangan sampai selesai. Pak Mahfud ini belakangan banyak di Jogja beliau gitu, tapi terus terang tidak pernah ditinggalkan. Selalu nanti kapan-kapan ada episode lah Pak Mahfud. Saya sama Pak Mahfud boleh gabung sama Mas Rizal. Oke, Pak, kita bikin Pak Mahfud. Gantian menginterview siapa gitu. Sip. Ya, nanti. Dicatat ya. Jadi ada perspektif gitu yang lain boleh. Setuju Pak. Setuju Pak. Karena makin kesini makin reflektif Pak. Makin Indonesia itu makin kita temukan di diri seorang Reza. Kira-kira kan Pak? Iya. Gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Yang terakhir nih Pak Mahfud. Sejarah negeri sudah ini dia. Politik anak muda. Politik anak muda. Yang tadi Pak Mahfud sampaikan semuanya saya mau menyampaikan di sini Pak. Bahwa Reza tuh tiba-tiba muncul bukan sebagai aktor waktu itu, 21 tapi tiba-tiba Agustus ya. Persis Pak, di tengah perhatian kita pada mahasiswa, ada anak muda yang bersuara ternyata yang tentang kegelisahan bangsa Indonesia Pak, kegelisahan mahasiswa anak muda. Dan itu diperankan bukan sebagai seorang aktor film di atas, ini benar-benar seorang anak muda ya, orang Indonesia. Apa yang mendorong Reza muncul tiba-tiba menjadi orator di
demo di depan DPR ketika itu, dan itu membuat semua orang terhenyak menyaksikan? Pertama, tidak ada, waktu itu saya ingat persis, jam 2:30 pagi, saya nggak bisa tidur di rumah, memperhatikan tentang update politik terkini waktu itu, soal keputusan MK. Iya. Dan sinyal bahwa DPR sepertinya akan mulai ketok palu dan lain-lain. Jadi, waktu itu saya cukup, kenapa ya hal ini membuat saya resah, padahal biasanya saya orang yang hampir jarang Pak Mahfud ikut-ikutan bersuara terlalu itu ada orang lain lah yang bicara kira-kira. Itu sudah ada porsi yang lain. Saya tuh jarang sekali. Saya mungkin lewat film, lewat dialog-dialog di film, pesannya, caranya lebih berbeda. Tapi kali ini saya merasa sangat terpanggil. 2:30 pagi, saya batalkan reading. Hari itu saya ingat banget, saya nggak batalkan malah. Saya datang ke tempat reading, saya nggak bisa fokus, dan saya bilang sama direktur, mohon maaf saya harus pergi. Wow. Akhirnya saya tinggalkan tempat itu, timnya semua setuju, boleh rest nggak apa-apa, hati-hati dah. Saya turun, tidak ada niat berorasi sama sekali. Jadi saya hanya ingin datang sebagai bentuk solidaritas. Bahwa saya sangat mendukung untuk ini jangan sampai. Artinya Reza betul-betul terpanggil ke situ terpanggil. Ketika sampai di tempat, ternyata saya juga nggak menyangka dorongan dari teman-teman anak-anak mahasiswa itu kuat sekali waktu itu. Bang, ayo ngomong bang, segala macam. Saya sempat panik tuh. Ngomong apa ya? Maksudnya nggak ada niat untuk tampil soalnya. Saya nggak ada niat buat naik, itu nggak ada sama sekali, Pak Mahfud. Jadi benar-benar saya hanya ada di jalan itu bersama teman-teman yang lain gitu. Tiba-tiba diminta berorasi, saya naik mobil itu aja saya ngomong apa ya gitu. Tapi ternyata ketika sampai, apa yang ingin saya sampaikan memang akhirnya keluar semua. Pertama adalah poin tentang bahwa ini putusan yang kalau sampai kemudian harus diberlakukan kembali, ini memukul hukum kita, memukul bagaimana bentuk dari demokrasi itu sendiri sudah kita bangun yang gitu sudah dibangun selama ini mati-matian gitu. Ini hantaman gitu. Dan kemudian kenapa waktu itu saya ingat sekali ada kalimat bahwa negara ini memang bukan milik keluarga tertentu. Secara kalimat menurut saya memang itu sah-sah aja karena nggak ada pemilik keluarga memiliki negara ini memang tidak ada. Jadi saya hanya menekankan kembali bahwa ini tuh milik kita semua. Jadi bukan milik golongan atau kelompok atau apa. Memang bukan gitu. Dan itulah esensi dari demokrasi kita hari ini. Dan ketika putusan itu kemudian batal, batal. Dan ada hal-hal baru yang terjadi, ya saya nggak bisa merasa tidak ada kelegaan. Secara jujur saya harus menyampaikan bahwa ya waktu itu saya bersyukur sekali bahwa alhamdulillah bisa setidaknya saya bisa ikut berpartisipasi. Bukan menyesal ya? Bukan menyesal. Gitu. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada. Dan saya juga berusaha untuk menjaga kata-kata, tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada kata-kata yang terukur lah. Jadi cara bicaranya juga saya coba untuk sebisa mungkin tetap sopan dan tidak ada kata-kata makian dan lain-lain. Ya itu yang terjadi. Pak Mahfud menyimak kan waktu itu ya? Tiba-tiba Pak Mahfud orang yang sangat concern waktu itu, diterus terang berkali-kali kita bahas soal itu. Tiba-tiba kita kaget ada Reza tampil gimana Bang? Iya gitu. Wah ini betul-betul tampilnya Reza itu di situ memberi kesimpulan kepada publik bahwa gerakan itu organik. Tidak ada yang merekayasa. Semuanya spontan. Karena pemicunya terjadi tanggal 20 rapat DPR yang mendadak itu. Kemudian besoknya langsung rakyat turun di seluruh Indonesia. Dan Reza muncul yang biasanya tidak ikut-ikut. Berarti kan ini organik. Oleh sebab itu saya dia tadi seperti saya katakan, kok ada orang ngawur nekat bilang itu pasti dapat uang, pasti ada yang nyponsori, pasti ada yang bayar. Masa seorang Reza mau dibayar begitu? Apalagi waktu itu banyak profesor-profesor yang tadinya tidak pernah turun juga turun kan. Jadi memang bahkan orang film tuh banyak sekali. Banyak sekali yang turun. Dan memang ya nggak ada tuh. Saya aja tuh nggak ada yang ngajak, Prof. Nggak ada yang Res. Atau misalnya siapa gitu tiba-tiba mengkoordinir gitu. Jadi nggak ada yang mengkoordinir saya secara pribadi. Organik gitu lah semua ya. Organik aja. Ya udah saya datang aja turun gitu. Saya parkir di daerah Senayan gitu ya, di Spark. Terus saya jalan kaki udah selesai. Sampai sore habis itu saya lanjut ke mana lagi. Momen-momen menegangkan tapi juga menghasilkan
keputusan yang kita syukuri semua kan, karena itu dibatalkan. Semua bicara, Pak Mahfud bicara, orang seperti Reza bicara, beberapa tokoh lain semua bicara. Saya merasa bahwa itu sangat organik. Setidaknya yang saya lakukan dan saya pahami seperti itu, bahwa nggak ada urusan sama uang itu. Dan itu saya jamin, Pak Mahfud, nggak ada sama sekali. Iya. Percaya, kalau itu percaya. Malah mengeluarkan uang buat bayar parkir. Bayar parkir, makan siang. Sama beli minum. Ini mungkin agak terakhir nih. Saya ini karena bicara politik anak muda. Pernah nggak terlintas misalnya Reza sewaktu membuat film yang kira-kira sedikit menyinggung tentang kondisi kehidupan bernegara kita dalam konteks bagaimana demokrasi dan hukum itu berjalan. Bagaimana negara ini tetap terpelihara jalan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun. Itu terpikir nggak sekali waktu misalnya ada film seperti itu? Ya, sangat sih. Gimana? Dan saya justru berharap bahwa film-film seperti itu bisa menjadi ruang untuk menumbuhkan diskursus di publik. Kemudian dialog. Saya tuh nggak pernah merasa dialog itu salah atau perdebatan itu salah sih, Prof. Saya selalu merasa bahwa itu sehat. Yang penting tuh kita pada tahu masing-masing argumentasinya apa, karena kan sebenarnya kebenaran juga adalah milik pribadi-pribadi yang meyakininya, bukan soal siapa dan orangnya gitu ya, tapi siapa yang merasa bahwa itu sebuah kebenaran. Dalam film pun begitu. Saya berharap bahwa ada proyek-proyek yang kemudian bisa tampil di film melalui sebuah film yang berbicara mengenai kondisi-kondisi hari ini. Dan sebenarnya di film Indonesia tuh banyak sekali yang berbicara seperti itu. Berbicara mengenai ketidakadilan misalnya, berbicara mengenai ketimpangan sosial. Sebenarnya kita punya banyak sekali. Kalau mau ditengok ke belakang tuh artinya kalau nilai-nilai itu yang mau kita dapatkan ada di film ada itu. Stok mau bicara film tentang apa gitu. Ada filmnya misalnya Istirahatlah Kata-Kata oleh Angginun gitu, berbicara tentang Wiji Tukul misalnya gitu. Ada film seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Saya melihat banyak, dan saat ini saya juga berharap bahwa semoga saya bisa mempersiapkan satu proyek yang berbicara tentang hal itu. Wah, Pak Mahfud, kita tunggu, Pak. Kita tunggu. Kita tunggu, Pak. Iya. Semoga berjalan dengan lancar. Bisa diwujudkan ya? Bisa diwujudkan. Oke, itu closing dialog kita, Pak Mahfud. Reza, thank you. Thank you banget. Terima kasih sekali ya. Reza, saya senang banget. Salam lagi sama Ibu ya. Siap, nanti saya salamkan dengan Ibu. Episode Ruang Sahabat yang menyenangkan. Ya. Thank you. Pak Mahfud, terima kasih. Reza, terima kasih. Thank you. Demikian dialog kami dengan Pak Mahfud dan destinya yang bernama Reza, Reza Rahadian Matulesi, sudah hadir di forum kita, dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan Anda memberikan semangat baru bagaimana menghadapi hidup ini ke depan. Terima kasih, sampai ketemu pada episode berikutnya. Thank you.